Mudah-mudahan masih semangat ya Bapak. Alhamdulillah. Baik, kita cepat saja ya Bapak Ibu untuk materi terakhir ini. Kita akan bahas kembali terkait dengan inquiry kolaboratif pada pembelajaran mendalam. Nah, inquiry kolaboratif ini seperti yang kita review minggu lalu Bapak Ibu, inquiry kolaboratif ini adalah membungkus semua hal-hal yang sudah kita pelajari tadi menjadi suatu pola kerjasama antara satu guru dengan guru lainnya, ya, atau bisa dalam bentuk kemitraan. Nah, kerjasama tersebut sebenarnya tidak hanya antar guru Bapak Ibu. Kerjasama itu juga bisa terjadi antara guru dengan orang tua, antara guru dengan pihak kesehatan, antara guru dengan dinas, pokoknya dinas gitu ya, bisa di pertanian misalnya gitu ya, atau misalnya ada yang di PLTN kalau untuk fisikanya gitu. Bisa saja kemitraan bisa terjadi seperti itu, atau kolaborasi itu bisa terjadi seperti itu, tidak hanya antar guru. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita fokus untuk bahas siklus. Nah, nanti kita bisa praktekkan ini. Jadi untuk inquiry kolaboratif mengingat waktu kita tidak panjang, jadi rencananya memang hari ini kita akan langsung praktekkan. Bapak Ibu langsung berdiskusi antara satu guru dengan guru lainnya. Apakah kolaborasi yang bisa dilaksanakan Bapak Ibu? Ya, sekarang fokus antar guru dulu saja. Gitu. Nah, jadi karena memang ini tidak bisa dilaksanakan sekarang, mungkin saya review sedikit. Nanti bagaimana bentuk formatnya? Nanti akan saya bagikan di linknya, saya bagikan di grup. Ya Pak Ibu. Nanti berarti diisinya tidak harus di sini. Gitu. Nah, seperti kita lihat, inquiry kolaboratif ini membentuk siklus. Berarti kalau siklus ketika satu pekerjaan selesai, kemudian beralih ke pekerjaan kedua, beralih ke pekerjaan ketiga, kemudian ke pekerjaan terakhir, kemudian kembali lagi ke pekerjaan pertama. Ya, nah kita lihat di sini ada 4 siklus yang dilalui oleh Bapak Ibu ketika melakukan inquiry kolaboratif. Tahap pertama itu adalah tahapan penilaian, menilai. Nah, tahapan penilaian ini bisa berbagai hal dilakukan Bapak Ibu. Misal, contohnya Bapak Ibu telah melakukan penilaian di dalam pembelajaran, asesmen sumatif pada TP pertama misalnya. Oh, ternyata setelah dilakukan penilaian, itu tahap penilaian, kemudian muncul pertanyaan nih. Oh, ternyata anak-anak kenapa ya pada pertanyaan B misalnya kok dia tidak bisa paham 1 tambah 1 itu 2 ya. Ternyata problemnya itu di sana. Nah, itu kita masuk kepada tahap pertanyaan. Jadi pada asesmen itu muncul pertanyaan Bapak Ibu, oh, apa ya yang membuat mereka akhirnya seperti ini? Nah, itu contohnya. Nah, kemudian setelah itu kita mendesain apa yang akan kita lakukan dengan problem tersebut. Misal, ketika di mata pelajaran kimia dia tidak bisa melaksanakan perhitungan pH. Ternyata pada perhitungan pH itu menggunakan logaritma. Nah, logaritma itu ternyata setelah ditelusuri, problemnya bukan di kimianya, ternyata dia tidak paham di matematikanya. Nah, gitu. Berarti saya akan mendesain, oh ternyata saya arahkan siswa yang tidak paham tersebut berdiskusi dengan Bu Hima, Pak Jajang, Bu Winda terkait pemahaman dia dengan untuk materi logaritma. Nah, nanti setelah didesain, kemudian itu diimplementasikan. Jadi Bu Hima, Bu Winda, Pak Jajang mengajarkan siswa tersebut bagaimana peran dari logaritma tadi. Nah, setelah dilakukan implementasi, baru kita ukur kembali. Kira-kira mereka sudah bisa menghitung pH atau belum? Nah, itu tahap mengukurnya. Setelah diukur, oh ternyata sudah nih, oh berarti selesai siklus pertama. Gitu ya, selesai problem pertama terpecahkan. Tetapi jika ternyata problemnya masih belum terselesaikan, siswa A tidak bisa memahami, belum bisa menyelesaikan pertanyaan kimia, atau siswa A masih bisa memahami hanya separuhnya saja. Nah, berarti butuh refleksi lagi, apa yang salah dengan proses tadi. Itu Bapak Ibu. Jadi setelah itu kalau ada yang salah dengan proses tadi, berarti kita lanjutkan lagi dengan siklus yang kedua atau tahapan yang kedua. Jadi seperti itulah kurang lebih gambaran dari inquiry kolaboratif. Nah, atau bisa juga antar mata pelajaran yang memang sudah ditentukan TP-nya bisa berkaitan dengan mata lain. Bisa juga seperti itu. Misal seperti kemarin
misal di mata pelajaran fisika ternyata ada materi yang dia bisa berdiskusi atau berkolaborasi dengan guru PJOK. Nah, seperti itu. Jadi, oh iya, materi ini sepertinya kalau hanya saya yang mengajarkan fisikanya, itu hanya teoritisnya saja. Mereka tidak tahu penerapannya seperti apa. Berarti Bu Septi akhirnya memutuskan untuk berdiskusi dengan Pak Andika, bagaimana nih harusnya belajar ketika materi ini waktu itu gerak parabola. Waktu mata pelajaran, waktu materi basket ya Bu. Gerak parabola. Oh ya, nah, jadi ada materi yang bisa dikaitkan. Berarti kemudian setelah dilakukan asesmen tersebut, dilakukan desainnya. Oh, berarti pada tanggal segini, materi ini, pertemuan ini, Bu Septi akan masuk ke kelasnya Pak Andika pada kelas tersebut untuk melakukan penilaian atau penerapan bagaimana sih aplikasi dari gerak parabola tersebut. Nah, setelah itu, setelah didesain, akhirnya diimplementasikan, lalu diukur kembali. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu polanya. Nah, mungkin sebenarnya ini sudah ada pasti yang melakukannya. Nah, gitu. Jadi nanti Word-nya saya share ke Bapak Ibu bisa isi, boleh pengalamannya yang sudah dilaksanakan seperti apa atau rencananya. Nah, ini mungkin bisa jadi kalau ada fotonya lebih bagus Bapak Ibu. Jadi misalnya ternyata ada tahapan diskusinya nih Bapak Ibu, berarti bisa ada, kalau ada fotonya boleh dituliskan di sana, atau tahapan implementasinya boleh dituliskan juga gitu. Nah, mungkin yang paling erat, yang paling dekat dengan kita ya penelitian. Itu kan paling dekat sekali dengan kita. Nah, itu kan sudah terlaksana. Nah, mungkin itu bisa diisi Bapak Ibu. Nah, kalau sana itu sudah dilengkapi, kemudian untuk sudah sampai tahapan refleksinya, pengukuran refleksi. Nah, berarti itu sudah selesai untuk satu siklus pertama. Mudah-mudahan tidak muncul siklus keduanya untuk kejadian itu, gitu. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mau ditanya dulu? Mungkin nanti seiring mengerjakan ya, bakalan ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, itu saja mungkin Bapak Ibu dari saya. Akan saya bagikan langsung mengenai formatnya di Google Drive-nya sebenarnya Pak Bu. Ini udah bikin mati kayaknya di hari ini. Iya kan? Mau mudik bentar. Harusnya dari jam 10 tadi. Servernya kan mau pindah. Matanya cepet banget. Iya benar. Sudah ada di grup ya Bapak Ibu. Baik. Nah, di sana itu juga ada contoh-contoh kasus-kasus yang kemarin kita pelajari di saat pelatihan. Ada 3 kasus, kemudian ada juga bagaimana ketika kombinasi mata pelajaran itu juga bisa dilakukan. Di sana juga ada bentuk kemitraan dilakukan antara orang tua dengan guru, gitu ya. Nah, itu juga bisa digambarkan oleh Bapak Ibu. Jika memang sudah dilaksanakan, mungkin mengisinya lebih mudah. Jika memang akan dilaksanakan, mudah-mudahan ini real, benar-benar akan dilaksanakan Bapak Ibu. Gitu. Jadi kalau bisa sebaiknya memang dikomunikasikan kalau memang akan guru yang akan dilaksanakan. Gitu ya Bapak Ibu. Bagaimana Pak Fuad? Benar kita lanjutkan di review nanti aja ya Pak? Nggak usah sekarang ya Pak? Oke. Mungkin itu dulu Bapak Ibu. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa nanti sambil mengerjakannya saja. Kita diskusi di ruang guru. Untuk pengumpulannya mungkin tidak kita batasi waktu ya Pak Fuad ya. Semengerjakannya aja. Mudah-mudahan dikerjakan semua gitu. Jadi sembari ternyata Bu Sylvia ada kolaborasi dengan Miss Henny sambil ditulis gitu ya. Ini loh yang sedang dilakukan kayak gitu. Gitu aja Bapak Ibu mungkin dari saya. Terima kasih untuk waktunya dan selamat siang semuanya.